bisa dipenjara itu maksudnya gimana ya, Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya akan coba menjelaskan konstruksi hukum kenapa Nikita Mirjani harus ditahan. Pasal yang disangkakan itu jelas memang Undang-Undang ITE. Di sini ada pasal 27 ayat 3. Artinya barang siapa yang menyebarkan, mentransmisikan konten-konten yang konteksnya adalah pencemaran nama baik, itu ancaman hukuman sebelumnya adalah 6 tahun, kemudian di amandemen oleh pemerintah kita menjadi 4 tahun. Karena apa? Cenderung menjadi pasal karet, pasal 27 ayat 3. Namun jangan lupa di situ ada atau. Jadi pada saat kita membaca sebuah dakwaan atau mungkin laporan polisi, mungkin tahap 2, itu harus dilihat secara utuh, secara koheren, secara komprehensif. Jadi di situ ada dakwaan atau sangkaan alternatif. Jadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau pasal 36 Junto pasal 51 ayat 2. Apa itu bunyi? Segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Artinya di sini berarti pelapor mengalami kerugian secara material dan imaterial. Ancaman hukumannya berapa lama? 12 tahun. Di KUHP kita di pasal 21 5 tahun di atasnya itu harus ditahan karena ada dugaan menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Jadi kasus yang dialami oleh MM tadi atau Nikmir ini itu sudah wajar ditahan karena ada pasal 36 Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 12 tahun. Nah itu gimana dengan tanggapan yang seharusnya tidak di penjara, berarti itu salah ya, Bang? Kalau tidak di penjara salah, makanya saya selalu diskusi sama ahli-ahli hukum. Pada saat kita melihat sebuah konstruksi hukum, tolong dibaca secara koheren dan komprehensif agar bisa didapat apa poinnya. Jelas di sana alternatif ada 27 ayat 3 dan yang paling tinggi adalah 36 Undang-Undang ITE-nya. Penyidik, jaksa penuntut umum, bahkan hakim akan melihat yang terberatnya. Terberatnya adalah 12 tahun. Di atas 5 tahun itu 12 tahun. Artinya harus ditahan karena ada dugaan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kalau ada yang lain mengatakan tidak bisa, coba dibaca lagi detail agar kita sama-sama bisa menjelaskan secara utuh juga bahwa kasus Undang-Undang ITE ini kalau dijungtokan atau dialternatifkan dengan pasal 36 itu langsung ditahan. Nah berarti itu pasal yang bunyinya hanya 4 tahun penjara itu pasal itu? Kalau 27 pasal 27 ayat 3 itu pencemaran nama baik, hanya itu saja dan ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi ada pasal yang bisa untuk mengakomodir barang siapa dari pasal 27 sampai pasal 35 Undang-Undang ITE dan mengakibatkan kerugian bagi pelakunya, bagi yang melaporkannya, itu langsung bisa ditahan. Betul, memang ini pencemaran nama baik, konten dan lain-lain, penghinaan. Di situ ada pasal 311 dan 310 KUHP juga ya. Namun yang paling tinggi adalah di pasal 36-nya. Jadi pelapor ini smart kalau menurut saya. Jadi dia tidak hanya tunggal di pasal 27 ayat 3-nya, tapi digabungkan dengan pasal 36 Junto pasal 51 ayat 2. Jadi bisa langsung ditahan. Nah untuk dendanya sendiri, Pak? Denda 10 miliar, kalau 27 hanya 1 miliar ya. Namun denda kan bisa diganti subsidiar. Umumnya orang melihatnya adalah ancaman hukumannya bukan dendanya. Jadi ancaman hukumannya sangat lama sebenarnya 12 tahun ini. Tinggal ya kita harus ya mungkin kuasa hukumnya harus mencoba
membuat sebuah bantahan misalnya nanti pada saat sidang eksepsi, dan pledoinya harus komprehensif juga agar tidak maksimal hukuman yang diputus oleh majelis hakim nantinya.